Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang aliran Maturidiyah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Febrilia Hana Pertiwi, NIM 9321046020. Yang kedua saya sendiri, Fitria Nur Aini dengan NIM 9321068820. Dan yang ketiga ada Nita Alfia dengan NIM 93210740. Dan yang terakhir ada Alfi Nurul Hidayah dengan NIM 9321186618. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu tentang pengertian aliran Maturidiyah, yang kedua sejarah aliran Maturidiyah, ketiga doktrin aliran Maturidiyah, dan yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan antara aliran Maturidiyah dengan aliran Asy'ariyah. Oke, pengertian aliran Maturidiyah. Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi. Berdasarkan buku pengantar teologi Islam, dijelaskan bahwa aliran Maturidiyah diambil dari nama Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Di samping itu, dalam buku terjemahan Abdurrahman Dahlan dan Ahmad Qorib menjelaskan bahwa pendiri aliran Maturidiyah yakni Abu Mansur al-Maturidi, kemudian namanya dijadikan sebagai aliran ini, yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami dalam membantah penyelisihannya seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain untuk menetapkan hakikat agama dan akidah Islamiyah. Aliran Maturidiyah juga merupakan aliran dalam teologi Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran teologi yang bercorak rasional. Lahirnya aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah diambil dari pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Ia lahir di Maturid, Samarkand, salah satu kota besar di Asia Tengah pada pertengahan kedua abad 9 Masehi dan meninggal pada 944 Masehi. Latar belakang lahirnya aliran ini hampir sama dengan aliran Asy'ariyah, yaitu dilatar belakangi oleh penolakan terhadap ajaran aliran Mu'tazilah. Tetapi pada aliran ini, pandangan keagamaan yang dianut hampir sama dengan aliran Mu'tazilah, yaitu lebih menonjolkan akal dalam sistem teologinya. Latar belakang lainnya yaitu kekhawatiran terhadap meluasnya ajaran Syiah, terutama pada aliran Qoromitah yang menentang ulama-ulama salaf, khususnya di wilayah Asia Tengah. Salah satu pengikut penting dari Al-Maturidi ialah Abu al-Yashar Muhammad al-Bazdawi. Nenek al-Bazdawi adalah murid al-Maturidi. Al-Bazdawi mengetahui ajaran-ajaran al-Maturidi dari orang tuanya. Al-Bazdawi sendiri mempunyai murid-murid, dan salah seorang dari mereka ialah Najm al-Din Muhammad an-Nasafi, pengarang buku Al-Aqlaid al-Nasafiyah. Seperti Al-Baiqailani dan Al-Juwaini, Al-Bazdawi tidak pula selamanya sepaham dengan Al-Maturidi. Antara kedua pemuka Al-Maturidiyah ini terdapat perbedaan paham, sehingga boleh dikatakan bahwa dalam aliran Maturidiyah terdapat dua golongan. Yang pertama, golongan Samarkand. Golongan Samarkand yaitu pengikut-pengikut Al-Maturidi sendiri. Dan yang kedua, golongan Bukhara, yaitu pengikut-pengikut Al-Bazdawi. Kalau golongan Samarkand mempunyai paham-paham yang lebih dekat kepada paham Mu'tazilah, golongan Bukhara mempunyai pendapat-pendapat lebih dekat kepada pendapat-pendapat Al-Asy'ari. Aliran Maturidiyah ini banyak dianut oleh umat Islam yang bermazhab Hanafi. Pada aliran ini, dalam hal kepercayaan didasarkan kepada pikiran-pikiran Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar dan Al-Fiqh Al-Absat. Dan Al-Maturidi
meninggalkan banyak karangan, dan sebagian besar adalah dalam lapang ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Nurudaya dari kelompok 11 akan menerangkan tentang doktrin ajaran Al-Maturidiyah. Akal dan wahyu Al-Maturidiyah dalam pemikiran teologinya berdasarkan pada Al-Quran dan akal-akal banyak digunakan. Di antaranya karena dipengaruhi oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Allah dan kewajiban mengetahui Allah dapat diketahui dengan akal. Jika akal tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tentunya Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah, berarti ia dalam meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Mengenai perbuatan manusia, kebijaksanaan dan keadilan kehendak Allah mengharuskan manusia untuk memiliki kemampuan untuk berbuat ikhtiar agar kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Menurut Al-Maturidi, kudrat Tuhan itu tidak sewenang-wenang atau absolut, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. 4. Sifat Tuhan. Berkaitan dengan masalah sifat Tuhan, dapat ditemukan persamaan antara pemikiran Al-Maturidi dengan Al-Asy'ari. Seperti halnya Al-Asy'ari, ia berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat seperti sama, basar, dan lain sebagainya. Yang kelima, melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitakan dalam firman Allah Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Yang keenam yaitu kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dari huruf dan suara dengan kalam nafsi. Yang ketujuh yaitu pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat. Yang kedelapan, perbuatan Tuhan. Menurut Al-Maturidi, tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini, kecuali semua adalah dalam kehendak Tuhan. Yang terakhir yaitu pengutusan Rasul. Pandangan Al-Maturidi tidak jauh beda dengan pandangan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa pengutusan Rasul ke tengah-tengah umatnya adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik dan terbaik dalam kehidupannya. Baik, selanjutnya yakni mengenai perbedaan dan juga persamaan antara ajaran Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Nah, perbedaan antara ajaran Maturidiyah dengan Asy'ariyah yang pertama mengenai perbuatan manusia. Nah, dalam ajaran Asy'ariyah, perbuatan manusia itu menganut dalam paham Jabariyah. Sedangkan dalam Maturidiyah itu menganut paham Qadariyah. Selanjutnya mengenai fungsi akal. Akal bagi aliran Asy'ariyah itu tidak mampu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban manusia. Nah, sedangkan menurut pendapat Maturidiyah, akal itu dapat mengetahui kewajiban-kewajiban manusia untuk berterima kasih kepada Tuhannya. Kemudian selanjutnya yakni tentang janji dan juga ancaman Tuhan. Nah, pada ajaran Asy'ariyah ini berkeyakinan bahwa Allah itu bisa saja menyaksikan orang yang taat, kemudian memberi pahala kepada orang yang durhaka. Namun tidak dengan aliran Maturidiyah. Nah, aliran Maturidiyah itu beranggapan bahwa orang yang taat itu akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang durhaka itu akan mendapatkan siksa. Nah, mengapa demikian? Ya, karena Allah itu tidak akan salah. Allah itu maha bijaksana dan juga maha mengetahui. Persamaan antara ajaran Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Yang pertama yakni kedua aliran ini lahir akibat reaksi terhadap paham aliran Mu'tazilah. Nah, yang kedua yakni dalam mengenal sifat-sifat Tuhan. Kedua aliran ini menyatakan bahwa Tuhan itu mempunyai sifat-sifat
Dan Tuhan juga mengetahui sesuatu itu tidak dengan zatnya, melainkan mengetahui dengan pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, yakni dalam aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah juga berkeyakinan bahwa manusia itu dapat melihat Allah pada hari kiamat dengan petunjuk Tuhan, dan hanya Allah pula yang tahu bagaimana sifat dan wujudnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 23 yang memiliki arti wajah-wajah orang mukmin pada hari kiamat akan berseri-seri kepada Tuhannya mereka lihat, kepada Tuhannya mereka melihat. Kemudian selanjutnya yakni persamaan keduanya yakni sering menggunakan istilah ahli sunnah wal jamaah. Dan di kalangan mereka itu kebanyakan mengatakan bahwa mazhab salaf ahlu sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah dan juga salaf. Itulah penjelasan dari aliran Maturidiyah. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.